Ini pohon durian usia tanam 1,5 tahun. Sekarang kondisinya seperti ini, mati meranggas ya. Ini lihat tuh. Akan bahas kenapa pohon durian ini bisa mati seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani semuanya. Salam sejahtera. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa kembali dengan saya Wage Mulyono di channel Wage Sahabat Tani. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memposting satu pohon durian saya ya, yang mengalami overdosis pupuk hingga saat ini kondisinya udah mati ya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah penyebab pohon durian ini sehingga dia mati ya. Ini mungkin bisa kita ambil pelajarannya atau kita ambil hikmahnya ya, sehingga rekan-rekan atau sahabat tani yang baru menanam atau baru belajar menanam pohon durian tidak mengalami hal yang sama seperti yang saya alami pada pohon ini. Nah, ini pohonnya sahabat tani ya, saya tunjukin. Nah, coba kita pakai kamera depan ya supaya lebih jelas ya. Nah, ini dia. Nah, itu pohonnya ya, kondisinya udah mati seperti ini ya, dan ini sudah sangat memprihatinkan gitu ya. Nah tuh, nah ya, saya akan cerita ya histori dari pohon ini ya. Ini pohon durian yang saya tanam kurang lebih sekitar 1,5 tahun yang lalu ya. Saat itu tinggi bibit kurang lebih hampir 1 meter ya, besar batangnya sebesar jari telunjuk ya. Di awal tanam seperti biasa saya menanam dengan media tanah yang ada ya, itu saya campur dengan sekam ya, itu aja. Kemudian enggak saya pupuk selama kurang lebih sekitar 4 atau sampai 6 bulan enggak. Nah, atau daunnya itu sudah terubus 2 kali ya, baru saya berani melakukan pemupukan ya. Dan di awal-awal pemupukan pun saya juga enggak banyak-banyak ya, hanya sekitar 1 sendok teh seperti pada postingan saya sebelumnya ya. Nah, untuk pohon ini kenapa sampai mati, sekitar 5 bulan lalu ya, kurang lebih ya, sekitar 5 bulan lalu ini saya pupuk ya sahabat tani. Saya pupuk dengan pupuk NPK dengan jumlah yang agak banyak ya, dengan jumlah yang agak banyak. Saya tidak menyalahkan pupuknya ya, ini yang jelas kesalahan kita sendiri. Nah, dari pohon ini kita bisa belajar ya, bahwa pengaplikasian pupuk ya, terutama pupuk kimia, itu juga harus hati-hati. Kita harus sesuai dengan takaran atau dengan porsi dari pohonnya ya. Nah, untuk pohon sebesar ini sebenarnya kita juga nggak perlu banyak-banyak. Saat itu ini pupuknya saya kasih 1 sendok makan agak lebih ya, mungkin ya hampir 2 sendok makan lah ya. Saya berharap saat itu mungkin bisa memicu pertumbuhannya ya. Namun apa yang terjadi seperti sahabat tani lihat ya, sekarang kondisinya seperti ini, malah dia meranggas dan mati. Saya sudah mengupayakan ya untuk mentreatment pohon ini ya. Jadi awal pohon ini
terdeteksi mengalami overdosis pupuk, saat itu daun-daunnya itu di ujungnya gosong-gosong ya, gosong-gosong. Jadi di ujung-ujungnya itu mungkin masih ada sisa di sini, kita lihat ya, sudah banyak mengering. Nah ini masih ada daun lama nih. Nah ini, seperti ini sahabat tani ya, ini kelihatan kan ya, ini daun yang sudah kering di ini ujungnya ini, jadi dia ini bekas gosongnya akan kelihatan. Nah ya, ini bekas daun yang masih bagus sekitaran ini. Nah ujungnya ini gosong-gosong seperti ini. Nah ini tuh kelihatan ya, ini batas dari sini. Nah saat itu saya sudah bisa menebak berarti pupuk yang saya aplikasikan kemarin itu kebanyakan ya. Kemudian saya coba mentreatment dengan cara saya siram yang banyak ya, saya siram banyak hampir tiap hari. Namun ternyata kondisinya semakin parah ya. Kemudian ini medianya saya gali keliling, kemudian kelihatan akarnya itu banyak yang coklat-coklat membusuk itu ya ujung-ujungnya, atau juga dia gosong-gosong juga ya. Nah kemudian akar-akarnya ini saya potong ya, saya potong kurang lebih sekitar 2 jengkal lah ya, 2 jengkal dari sini. Nah ini keliling di sini. Nah, akarnya itu saya bersihkan sampai kelihatan akar yang masih bagus atau masih sehat. Kemudian saya kasih tanah baru. Setelah kita lakukan penggalian dan penggantian medianya itu ya, kurang lebih sekitar 1 bulan berikutnya ini tumbuh tunas-tunas baru. Nah ini terubus tunas-tunas baru seperti ini nih ya. Nah ini seperti ini. Nah ini juga nih ya, kelihatan tuh kan yang masih baru-baru nih, cuman sekarang udah karena mati mengering dia ya. Tuh kelihatan kan banyak itu bawah situ, tapi di ujung-ujungnya sini dia kering ya. Nah itu kering. Nah saya pikir saat itu treatment yang saya lakukan berhasil ya, namun kenyataannya enggak. Sekarang kondisinya ya seperti ini. Nah itu cerita singkat mengenai riwayat pohon ini sehingga dia akhirnya mati ya. Kita bisa mengambil hikmah dari sini ya, atau pelajaran. Kita tanam dengan usia sudah 1,5 tahun ini, satu kita rugi waktu ya, kemudian ya rugi pohon dan atau rugi bibit dan biaya pastinya ya. Jadi untuk penanaman durian, untuk aplikasi pupuk kita juga harus sangat-sangat berhati-hati, dan kita jangan terlalu berambisi untuk mengaplikasikan pupuk. Intinya jangan terlalu berlebihan ya, sehingga pohon mengalami overdosis pupuk. Makanya kenapa untuk pemupukan durian saya mengambil seminim mungkin ya. Sudah saya pernah posting sebelumnya bahwa untuk pemupukan durian di awal-awal tanam saya nggak banyak-banyak ya, cukup 1 sendok teh saja untuk NPK nya ya. Seperti itu sahabat tani yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.